Saudara, lalu bagaimana update identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Suara Azani yang ada di RS Polri Kramat Jati. Suara, saat ini sudah ada 8 kantong jenazah. Bagaimana proses identifikasinya sejauh ini? Ya, Vidi, sampai saat ini memang RS Polri terus melakukan proses identifikasi. Proses ini masih terus berlangsung karena dari ke-8 kantong jenazah yang sudah diterima ini masih terus berlangsung begitu ya. Untuk hari ini juga sudah ditambahkan laporan dari salah satu korban. Ini salah satu keluarga yang memberikan data antemortem. Dari pengambilan data antemortem ini diberikan ciri fisik, kemudian pakaian atau barang pribadi dan juga aksesoris yang terakhir digunakan oleh korban. Dan pengambilan sampel DNA ini memang dibagi menjadi 2. Yang pertama ini secara langsung dan yang kedua adalah tidak langsung. Untuk secara langsung memang diambil dari pakaian korban yang belum dicuci, kemudian sikat gigi yang digunakan keseharian oleh korban. Untuk pengambilan sampel DNA tidak langsung ini dari keluarga terdekat, semisal orang tua maupun anak begitu. Dan dari proses pengambilan sampel DNA ini, pencocokan sampel DNA membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 minggu, ataupun bisa lebih lama dari itu. Dan rencananya besok dari DVI RS Polri ini akan mengirimkan surat ke Balai Kesehatan Penerbangan yang artinya di sini memang untuk meminta rekam medis dari 3 korban yang diduga ini merupakan dari kru maskapai penerbangan. Karena jika kita mengetahui begitu ya dari kesaksian dari keluarga korban, salah satunya ini Dian Cahyanti, ini keluarga ke-13 yang memberikan sampel DNA. Ini diambil sampelnya ini dari ayah yang bernama Sukarna dan sempat memberikan kesaksian juga sang ayah mengenai Dian ini sempat memberikan kabar terakhir itu pada Rabu sore dan memang kemudian Rabu malam sudah tidak mendapatkan kabar. Dian ini memang berada di Jakarta untuk bertemu temannya untuk pergi ke Glodok Plaza karena sebelumnya ini Dian merupakan SPG yang bekerja di Pontianak. Kemudian berikutnya ada juga salah satu keluarga korban yang menceritakan terkait korban ini bernama Sinta Amelia. Ini adalah keluarga ke-14 yang memberikan data antemortem dan foto dari Sinta untuk kemudian nantinya diidentifikasi oleh RS Polri. Dan yang memberikan data ini merupakan ibu Sinta yang bernama Imelda, juga sempat memberikan kesaksian, yakni pada Rabu siang sempat menghubungi Sinta Amelia untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun begitu ya, karena di tanggal 13 Januari Sinta Amelia ini berulang tahun. Kemudian di hari Kamis tidak dapat mendapatkan kabar lagi begitu. Kemudian ada satu keluarga lagi, ibu dari Aulia Belinda yang memberikan kesaksian dan memberikan data pos antemortem ini pada hari Jumat. Ini juga bercerita ya, dia dari Makassar, kemudian memberikan kabar terakhir terkait anaknya itu pada Rabu di pagi hari, kemudian di Rabu malam hari sudah tidak mendapatkan kabar lagi. Dan memang dari beberapa korban yang memberikan, beberapa keluarga korban maksud kami yang memberikan kesaksian ini mengharapkan begitu ya agar hasil DNA ini cepat selesai, dapat diidentifikasi keseluruhan dari korban dan mereka bisa membawa jasad ke tempat asal masing-masing. Memang dari waktu itu memang membutuhkan 1 hingga 2 minggu yang ataupun bisa lebih lama dengan kendala yang ada. Tadi memang dikatakan oleh Kabid TVI RS Polri, ini memang ada beberapa kendala, salah satunya ini merupakan jasad yang terbakar serius begitu ya. Ini artinya sudah tidak bisa ada sidik jari yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi RS Polri untuk mengetahui DNA dan mencocokkan DNA yang sudah diberikan oleh keluarga. Dan termasuknya kejadian kebakaran Glodok Plaza ini merupakan bersifat open disaster. Artinya di sini siapa saja bisa
datangi tempat umum, karena di Glodok Plaza ini merupakan tempat umum yang siapa saja bisa datang dan kemudian tidak teridentifikasi siapa-siapanya, dan bahkan dari KPDVI RS Polri ini mengatakan bahwa bisa saja lebih dari 14 orang yang dinyatakan hilang. Bisa saja ada keluarga atau rekan yang tidak melaporkan kehilangan yang dari kejadian kebakaran Glodok Plaza. Kami masih akan terus memantau terus proses identifikasi dan pencocokan sampel DNA yang dilakukan oleh DVI RS Polri. Vidi. Baik Suara, proses identifikasi masih dilakukan dan pihak RS Polri mengatakan ini prosesnya bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Suara Azani, terima kasih untuk laporan Anda dari RS Polri Kramat Jati.